Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wa'fu anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari La ilaha illa anta Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min adzabil qabri la ilaha illa anta Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya indah tiyaji ilaihi wala tunsini ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini. Amin. Saya ulangi lagi supaya tidak lupa. Boleh bersuara tapi tidak ada, boleh berbicara tapi tidak ada suaranya. Dan jika tetap bersuara, silakan berdiri selama 5 menit. Sepakat? 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 Oke. Yang jawab bisa dimengerti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana kita? Faqad fa'ala. Dua lardi ya? Oh, berarti belum sampai titik kita. Karena ada yang sedang rindu mae kemarin ya. Kita hargai karena ibu adalah yang nomor 1 sebelum bapak, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kami ulangi dari waqala ya, karena itu tidak nyambung agak. Waqala, dan berkata siapa man, innallaha, sesungguhnya Allah, karimun, itu zat yang dermawan, rahimun, dan zat yang kasih sayang. Walahu, dan itu bagi Allah, khazainus samawati, bermula beberapa gedungnya, beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Sudah. Sekarang mode slow motion lagi. Wahuwa, bermula Allah, wahuwa, bermula Allah, qadirun, itu zat yang maha kuasa. Qadirun, itu zat yang maha kuasa. Kuasa ngapoi? Ala ayyutli'ani, ala ayyutli'a, atas bahwa memperlihatkan siapa Allah. Ayyutli'a, pada bahwa, bukan pada ya, ala ya. Atas bahwa memperlihatkan siapa Allah ni kepadaku.
Menunjukkan apa? Ala kanzin, atas gedung. Min kunuzin, dari beberapa gedung. Dari beberapa gedung. Astaghni, yang apa? Istaghna. Habis itu bihi anisnya. Istaghna, yang tidak butuh. Siapa? Allah. Punya kamu istaghna bihi. Nah, bihi dengan bihi dengan kanzin itu, bihi dengan kanzin anil kasbi, dari pekerjaan. Maksudnya macam ini. Jadi jadi maksudnya macam ini. Kemarin sudah diterangkan bahwa ucapan yang semacam kemarin yang wal junun funun, gila itu banyak macamnya. Nah, termasuk ucapan-ucapan yang perlu ada usahanya adalah ketika kita mengetahui Allah itu maha kaya, maha pemberi rizki, ar-razzaq. Akhirnya kamu santai, bilang santai. Kamu punya bini? Punya. Punya anak? Punya. Terus apa gawenya? Nggak ada gawe. Enak tidur. Rebahan di rumah sambil tembak-tembak itu. Dor-dor. Nah, terus kamu bilang gini, oh santai. Kenapa santai? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya. Bahkan saking kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa memberikan rizki tanpa lewat pekerjaan. Akhirnya dia memberikan contoh. Berikan contohnya gini. Gampang, Allah itu banyak bae jalannya. Jalannya itu banyak sekali. Apa? Bisa kita pas jalan-jalan tiba-tiba di tengah jalan ketemu duit. Bisa juga yang namanya rizki itu yang dimiliki. Kalau makanan yang masuk perut. Nah, makanya kalau misalnya orang itu menggampangkan masalah rizki tanpa melakukan pekerjaan, maka akhirnya santai dia kan. Ngapa ndak cari beras apa? Ndak lah. Ngapa? Agak maghrib juga ada undangan. Ada marhabanan. Nanti dapat namanya berkat. Kalau ndak dapat berkat ya makan di situ. Nah, kata-katanya tuh gitu. Nah, maka omongan seperti ini benar, tapi untuk perkara yang salah. Kemarin sudah disebutkan. Faqad fa'ala, maka sungguh telah melakukan siapa Allah dalika, pada di sana ayyut li'ani, itu tadi melakukan kepada siapa, li ba'di ibadi, kepada sebagiannya beberapa hambanya Allah, kepada sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah pernah terbukti dari cerita-cerita bahwa rizki itu tak perlu dikejar. Nah, kemarin kita sudah dikagetkan ada seseorang yang asalnya jual es teh, tiba-tiba paginya langsung dapat rizki berlimpah ruah. Jadi dia ngomongnya santai. Allah itu maha kaya, bisa membuat seseorang yang paginya masih fakir, sore dibuat kaya. Gambarkannya lewat situ. Buktinya Mbah Son Haji itu pagi malam masih jual es teh. Paginya sudah banyak
donatur yang ngasih, ada yang transfer 100 juta tanpa gerak, cuma dari lewat lisan seseorang. Ada yang transfer lagi ngasih uang 70 juta. Ada yang tidak berupa uang tapi berupa ibadah yang susah dilakukan oleh banyak orang. Apa itu? Haji umroh. Wah, itu kalau haji umroh itu kalau dikalkulasikan, dipersenkan, itu ya hitungannya mahal juga. Itu bason haji ditawari haji umroh itu langsung loh. Besok bulan Dzulhijjah depan itu dia bisa haji. Bahkan umrohnya langsung tanpa harus nunggu berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun? Duh, iya toh. Kemarin nunggu berapa tahun? Orang tuanya? Nah, nggak tahu ya. Pokok daftar dari mulai tahun, lama lah pokoknya puluhan tahun. Kita daftar kini tuh, berangkat kita tuh puluhan tahun. Makanya kamu kalau sekarang punya duit, mending daftarkan haji sekarang. Karena kamu pasti nanti berangkat itu sudah bersuami. Nah, daftar. Umur berapa? Umur 40 berangkat. Sekarang daftar, umur 40 berangkat. Awak kemarin ngitung, kalau awak daftarnya hari ini, ternyata kalau nunggu, ternyata umur 60 berangkat. Kira-kira awak itu 60 itu masih ada apa tidak di dunia ini? Amin. Itu masalahnya, nunggu. Nah, bahasan haji, tidak payah nunggu. Padahal, kalau secara dunia realnya, itu kalau ada orang daftar haji kok langsung berangkat besok, itu namanya haji apa? Haji plus. Atau bahasa apa? Namanya ada lagi bahasanya itu apa? Haji apa ya? Bukan, ada lagi apa ya? Ya haji plus betul, tapi ada lagi itu bahasanya. Nah itu tapi gitu, mahal bayarnya sampai ratusan juta. Nah bason haji itu yang nawari ada lebih dari 3 orang yang nawari berangkat haji. Itu bisa dibayangkan, itu kalau dipersenkan duit itu semuanya 300 juta. Nah bisa dibayangkan kan. Nah tapi ingat, karena rizki itu termasuk rahasia Allah yang diberikan saat di kandungan umur 4 bulan rizki, ya kan? Kan dirahasiakan tuh. Makanya kita jangan semena-mena. Kita tetap usaha, kita tetap berikhtiar, berusaha, tetap ya jualan juga, tetap yang namanya nyadap. Saking lamanya ndak nyadap sampai hijau batok semangat ya. Jadi iya sampai hijau ya. Jadi semangat. Apalagi orang tuanya yang jualan, ya semangat sih. Tetap berikhtiar. Jalannya nanti dikasih sama Allah Subhanahu. Karena kita masih makom kasab. Beda dengan makom wali. Kalau makom wali gini. Makom wali gini, makom wali. Apa? Makom wali itu gini. Misal kamu salah satu ceritanya apa tadi Sodik? Ngapain? Hah? Berbicara atau batuk? Nah, kalau batuk ya termasuk uzur syariat ya. Karena batuk gak bisa dihalangi kalau gatal. Nah, diperhatikan lagi. Termasuk kalau wali ya beda, itu makomnya bukan makom kasab lagi, dia naik, pangkatnya naik. Apa? Butuh sesuatu tinggal bukan minta, tinggal menunjukkan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah salah satu wali punya istri. Kebetulan walinya ini ulama juga. Punya istrinya terlalu
bukan apa, terlalu butuh ini. Nah, suatu hari istrinya bilang, Mas, masa ya kita tuh di rumah terus, tanggal merah ya di rumah mulu, masa megang ya peso terus, masa bawang terus. Coba kali-kali itu aroma lain, berjalan nengok dunia, kalau dunia kita tuh bakal tahu kalau dunia itu tidak sesempit ke rumah kita. Oh gitu deh, ayo. Maksudnya namanya suami yang kasih sayang kan, ayo gas gitu. Berangkat. Bara berangkat diajak kemana? Kebetulan diajak di wisata. Nah, wisatanya itu pemandian air panas, merilekskan semua tubuh-tubuh. Atau bahasa kita mungkin kayak spa. Tahu spa? Sepatu tidak pakai busana, pakai anduk baik. Habis itu duduk di tempat air yang menguap atau air panas. Bukan air panas, juga air panas matang lah. Air hangat. Nah, air hangat. Ada di mana ya? Kalau di sini di mana? Ada di sana di Curup. Kalau kalian pernah ke Curup atau kalian mau ngajak saya mandi ke Curup juga tidak apa-apa. Khususnya ini yang lebih saya tekankan lagi, khususnya pada anak-anak kelas 3 Alia. Nah, ayo guys, kita akhir tahun kita mandi ke Curup. Nah, kalian yang ngatur waktunya, kami tinggal berangkat. Yang ACC gitu kan. Nah, bermotor saya rasa aman. Kenapa? Perjalanan ke sana itu paling cepat kayak 4 jam. 4 jamnya itu kalau kita buat transit, kita berangkat, misalnya kita berangkat dulu, terus transit nanti di rumah saya, kita geletak dulu kan, sambil ngisi perut dulu kan. Nah, besok lanjut berangkat lagi ke Curup. Nah, itu ada 4 jam, tapi tidak kerasa karena kita transit tadi. Sampai sana, langsung kita berendam di air hangat. Wah, itu semua panu-panu kurap semuanya hilang. Punya penyakit-penyakit rematik tulang dan sebagainya itu hilang semua. Iya, emak diajak ada apa-apa. Kalau tunangan diajak ada apa-apa tapi tidak boleh goncengan. Bukan mahram. Bukan muhrim ya. Dah, kembali ke cerita bahwa si wali ini tadi ngajak istrinya ke pemandian air panas. Kalian tahu apa yang terjadi? Ketika sampai di pemandian air panas itu, di depan tuh ada tulisan, mohon maaf, ini sudah disewa orang. Hah? Lalu tanya, siapa yang nyewa pak? Katanya. Mas semuanya ini, kita tidak tersisa sedikit pun. Tidak, semuanya lah dibeli semuanya, lah disewa semuanya. Waduh, siapa yang nyewa? Nah, dia dikasih tahu. Yang nyewa itu Pak Yai yang itu. Wah, langsung bininya ngeprotes. Nah tuh mas, ya tengoklah, coba masuk kayo, bisa lah ini di apa namanya di booking ini. Sayangnya mas tuh tidak kayo ini apa, jadi tidak bisa booking ini. Akhirnya ya udahlah dek, besok lagi, dia kan cuma sehari baik, itu besok lagi kita sini. Sampai merutuk, mulutnya kumpul jadi satu. Akhirnya balik. Waktu balik ke rumah, tetap ngomong bang, gue tuh betul pokoknya betul lah gawe-gawe itu, jangan palas-palasan, semangat, jangan ngaji terus, bekerja gitu. Mari kita semangat, itu lagunya Pak Tukang itu kan. Nah, akhirnya apa? Wali ini tadi ya, namanya Wali ya, Dek tuh pingin betul. Iya bang, coba bisa mas tuh banyak duit deh. Oh adik mau ya. Nah yalah sih kok. Diajak kemana? Ke sumur. Nah di sumur kan ditimbang.
Abang bang butuhnya duit kok ngambil air sumur. Mulu air sumur terus. Pingin pemandian air panas itu loh. Ini air dingin terus. Karena airnya bisa digodok dulu. Nanti kan jadi panas juga. Ya beda, suasananya beda. Air dipindah. Ternyata yang keluar bukan air, tapi yang keluar itu semuanya satu ember, isinya adalah perhiasan permata semuanya. Emas, berlian. Apalagi? Terus pokok banyak semuanya. Ada di situ. Diambil. Langsung namanya istri MA. Nah, nengok itu langsung. Langsung hijau kan? Langsung hijau. Bang, kok bisa? Gimana ini? Nah, tapi adik mau ini. Mau lah mas. Ya udah, ambillah. Tapi satu. Kalau adik mengambil satu ember ini, tinggalkan mas. Ambil semuanya, milih semua sepuasmu. Tapi tinggalkan saya dari kehidupanmu. Terus akhirnya apa? Mas jangan gitulah mas, tidak bisa lah. Masa saya harus jauh-jauh dari mas? Tidak bisa. Terus akhirnya apa? Bilang ya udah mas, ya udah kalau gitu kita damai. Damai. Oke, damai ya. Ngapa damai? Ya udah kalau gitu tidak usah seember lah. Setengah ember. Awak ambil setengah ember tapi awak tidak pisah dengan mas. Macam mana? Masnya berhubung sudah terlanjur apa namanya? Apa ya lah nampakkan kehebatannya tadi ada jual mahal masih juga. Bilangnya gini. Terserah dek. Saya sudah bilang ambil setengah. Silahkan. Tinggalkan saya dari kehidupan. Akhirnya gitu lagi. Mas, maksudnya gitu. Tidak bisa saya kalau dengerin mas. Akhirnya apa? Ya udah mas, gini baik, kita jangan gitulah. Kita kan nggak ada mas. Bagaimana kalau kita coba ngambil bagian atasnya baik? Tapi saya tetap bersama mas. Akhirnya kata siapa? Kata masnya sudah terlanjur jual mahal tadi, ya tetap bilangnya apa ya sama. Dek silahkan, mas tuh tidak melarang adik mau ngambil seberapa dari ember ini, silahkan. Tapi satu benda yang keluar dari ember ini silahkan, tapi jauhkan saya dari kehidupanmu. Akhirnya istrinya memutuskan, ya udah mas, saya bisa hidup tanpa emas yang ada di ember ini, tapi adik tidak bisa hidup dengan emas yang ada di pelukan adik. Akhirnya apa? Akhirnya tidak jadi. Setelah nunjuki tadi tidak jadi, emasnya buat diambil, tapi dikembalikan lagi sama suaminya. Dituruni lagi. Sudah kan? Sudah. Oke. Udah. Milih saya kan? Milih saya apa emasnya? Emas yang ada di ember. Ya, emas yang ada di rumah inilah. Oh ya udah kalau gitu ya udah. Nah, akhirnya istrinya menerima selega-leganya. Kenapa? Sudah ditunjukkan tadi. Ini beda makomnya. Kalau kayak gini beda makomnya. Kenapa? Karena makom seseorang yang sudah dekat sama Allah sedekat-dekatnya. Ya gini, gampang sekali mendatangkan dunia itu. Bahkan ya Allah tunjukkan kekuasaanmu itu. Ada orang kok hubud dunia, cinta dunianya kok kelewatan ini. Tunjukkan. Akhirnya ditunjukkan, sudah, diam kan? Nah, hanya itu. Nah, kalau makomnya kayak gini beda. Kalau kita ini belum bisa macam itu. Kenapa? Kita belum bisa kok nunjukin kayak gitu. Nimba ember, dek, tunggu dulu, mau kemana? Jangan-jangan kan, kayak tengok dulu, ember dulu ya. Ditimba yang keluar ya anak kodok itu.
cebong gara-gara ya airnya itu ya lah asat musim kemarau ya kan, tebo ada keluar juga. Nah, makanya itu beda, kita makamnya tetap ikhtiar karena kita masih statusnya hamba-hamba yang belum dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masih satu cerita. Banyak cerita wali-wali Allah tuh yang kalau tentang dunia itu luar biasa. Buka bantal setelah tidur, duit 1 gepok. Nggak hasil ngepet tuh, tapi itu langsung minallahi subhanahu wa ta'ala. Bangun-bangun duit. Tanda rizki itu barokah. Tanda rizki itu barokah adalah ketika butuh ada, kalau sudah ada tidak berlebihan. Kalau butuh tuh ada. Saya pernah ngalami ini, saya rasa itu berkah banget. Kenapa? Yo, pas butuh ado, pas ado, ndak kebanyakan. Saya pernah ceritakan tuh. Dan itu nyata. Duh, sudah, cuma waktu ya sini saya ulang. Pasti kamu akan saya ambil mukaddimahnya, nanti kamu pasti tahu lanjutannya. Waktu saya bukan saya, istri saya ngandung. Nah, masih ingat kan tentang USG itu, dan waktu USG itu cuma megang duit ya sedikit, tapi tetap berangkat. Pas nian duit itu. Waktu berangkat yang saya ceritakan itu, tapi waktu berangkat ternyata ada undangan suruh ngisi pengajian. Neng Ipah lah merutuk-merutuk. Kok malah mentingin pengajian? Lah adek ini enggak dipentingin. Gitu. Loh, adek tetap dipentingin, tapi kan kita kan sejalur. Kita bisa mampir dulu, agak habis mampir kita pergi lagi gitu. Sepakat? Nah, gini kan akhirnya. Akhirnya apa? Tapi ya tetap. Terus saya kasih kayak kasih rem-rem dulu. Apa bahasanya rem-rem itu? Penenang hati dulu. Saya kasih penenang gini. Dek, sekarang tahu enggak bulan apa? Bulan Maulid. Alangkah terhormatnya Nabi Muhammad kalau ada peringatan mengenang kelahirannya, kita menghormati sejenak untuk hadir mengikuti acara itu dengan niat kita juga menghormati Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Alangkah itu kita sama Nabi Muhammad. Akhirnya baru tenang. Oh iya juga ya. Yalah kalau gitu mampir dulu. Nah, akhirnya sudah tenang. Mampir dulu. Mampir udah sampai sejam kurang lah paling. Dah balik. Lanjut. Nah, waktu nak lanjut tuh ternyata tadi dikasih kan Imlek itu. Bukan Imlok ya. Apa ini namanya? Salam template bahasanya. Salam tempel itu. Nah, saya tuh kalau dapat salam tempel saya akan mikir gini. Saya akan ngambil yang paling rendah. Paling isinya 30.000. Paling isinya 30.000. Jadi supaya apa? Supaya hati itu tidak merasa bahwa itu tuh patokan gitu. Biar direndahkan deh. Ambil isi yang paling rendah. Paling isinya 10.000. Nah, jadi setelah dapat ya udah. Walaupun rasanya agak gede-gede dikit, tapi ini paling duitnya 1.000-an. Udah masuk pergi. Nah, waktu pergi sampai sana, kalau digoyang-goyang udah segitu tadi kan, akhirnya bayar. Nah, waktu bayar tuh berapa? Waktu bayar tuh akhirnya kita sempatkan dulu buka ini. Lumayan untuk tambahan kan, walaupun 10.000 kita buka. Awak enggak mau ngitung? Nyah, saya langsung kasihkan ke nih. Nyah hitung lah dewek. Paling 10.000. Waktu dihitung, Mas, apa? Apa? Ya udah pura-pura nih kan. Apa sih? Orangnya kan di sini. Apa sih? Ini loh. Apa? Iki loh katanya. Ternyata alhamdulillah ada 1,5 juta.
setengah juta. Kalau 500.000 kan kayak dikit, tapi kalau setengah juta kan agak gede kan. Kalau 500.000 tuh masih 500.000. Tapi kalau setengah juta, kan gede, nganengnya tuh gede. Oh gede juga ya. Sama kayak mama yang ditagih waktu di Shopee atau apa itu bilang, Bu, ibu tuh punya utang setengah juta. Loh, enggak mau, kok bisa bapak itu gimana, sama dolim ini. Kok bisa utang asalnya 500.000 kok jadi setengah juta. Emak-emaknya tuh kolot. Saya enggak mau, utang saya kan cuma 500.000. Loh, utang ibu tuh setengah juta. Akhirnya ada orang, Bu, 500.000 tuh ya setengah juta katanya. Oh, setengah juta. Oh iya iyalah kalau itu gitu. Nah, itulah makanya kamu tuh harus tahu juga gitu. Jangan terlalu udah tahu tuh, setengah juta gede nian ya. Nah, akhirnya tuh dibayarkan berapa? Nah, ini saya namakan berkah gara-gara apa? Berkah ikut menghormati maulidnya Nabi, memuliakan maulidnya Nabi. Sampai akhirnya dapat berkah tadi. Berapa? USG-nya 300.000, 200.000-nya untuk ngajak Neng Ifah ngisi perutnya dan aapnya. Kebetulan waktu itu lagi pingin makanan yang belum pernah ada di situ. Bukan maksudnya yang ada di dapur kita itu kan jarang ada gitu. Apa? Tapi ada di jalan-jalan. Bukan. Bakso, buah ada tuh situ. Bukan sebelah. Nasi. Kok bukan. Nasi. Itu loh yang di depan nih Cagak. Itu. Nah, jadi apa namanya? Zania jangan tersinggung ya, karena dengan panggilan itu adalah panggilan kedekatan kita. Kira-kira pipinya merah apa tidak? Nah, gitu. Akhirnya apa? Cukup. Plus untuk apa lagi? Bebek itu kan agak lumayan ya. Nasi bebek itu ternyata ya mahal kan. Maksudnya di atas 20.000 harganya tuh satu piring, sedangkan nasinya cuma satu diratokan diteplok gitu kan. Cuma satu itu. Kurang saya rasa. Karena nasi bebek itu memang rasanya ya gimana ya, gurih gitu. Nah, akhirnya cukup. Plus cukup untuk apa? Untuk ada satu lagi yang perlu dikasih minum. Ah, betul. Motornya pun perlu dikasih minum. Dan itu cukup pas. Kalau butuh ada, kalau sudah ada tidak berlebihan. Dan kita pun masih bisa beli oleh-oleh untuk Umi. Akhirnya balik. Setelah balik, duitnya habis. Yang 500,5 juta tadi itu habis. Itulah yang dinamakan berkah. Kalau butuh nian itu. Soalnya tidak punya lagi duit. Kalau butuh ada, kalau sudah ada tidak berlebihan. Nah, itu enak kalau punya duit berkah tuh enak. Makanya doanya, ya Allah, berilah kami kecukupan. Namanya cukup itu enak. Butuh beli mobil, duitnya ada. Butuh beli motor, duitnya butuh nak nikah, duit mahare ada. Ada cukup tapi tidak berlebihan. Nah, itu loh namanya berkah. Saya rasa kamu pernah mengalami kehidupan yang semacam itu. Pas lagi butuh ada. Pas lagi ada, ya udah, kepake habis sudah. Dan itu sudah menggugurkan semuanya. Pernah ngalami kayak gitu? Nah, kalau yang pernah ngalami kayak gitu, maka itu loh yang dinamakan dengan berkah itu. Ya. Fa'anta maka bermula kalian, bermula kamu. Ida samita itu ketika apa tuh nama bahasanya? Mendengar siapa kamu. Ini nanti kalau anak-anak di kayak kelas 2 aliyah nih bingung. Apa bedanya mendengar dan mendengarkan?
Idza sami'ta ketika mendengar siapa kamu. Apa Gus emang? Awak kok penasaran? Tanya be sama kelas 2 aliyah. Apa bedanya mendengar dan mendengarkan? Kalama hadaini ar-rajulaini pada pembicaraan dua orang laki-laki ini. Istahmakta maka menganggap apa kemarin? Hamakoh itu apa kemarin? Idiot. Siapa kamu huma pada hadaini rajulaini wasakharta dan menertawakan siapa kamu minhuma dari hadaini rajulaini wa ingkana walaupun ada ma apa sesuatu wasofa yang mensifati siapa hadaini rajulaini kayaknya sudah mulai ada yang lupa bahwa jika berbicara berdiri 5 menit. Tolong diingatkan yang pinggirnya siapa yang berbicara bilangin. Hu pada mamin karamillahi dari sifat dermawannya Allah Ta'ala wa qudratihi dan kekuasaannya Allah Ta'ala sidqon itu benar wahakon dan tepat benar dan tepat fakadzalika maka hale seperti di sana istahmaktahuma wa sakharta minhuma yadhaku tertawa alaika atasmu arbabul basoiri siapa beberapa orang yang mempunyai penglihatan hati fiddini di dalam agama. Orang tuh banyak punya mata tapi tidak punya mata hati. Contohnya orang-orang Israel matanya semua aktif tapi mata hatinya buta. Siapa yang sedang dia serang itu? Siapa yang sedang dia aniaya itu? Padahal isinya semuanya bayi baru lahir 7 hari lah mati syahid. Banyak dia punya mata tapi tidak punya mata hati. Idza talabta di dalam ketika mencari siapa kamu al-maghfirata pada pengampunan bi ghairi sa'yin dengan tanpa usaha laha kepada maghfirah. Kamu berharap supaya Allah mengampuni. Betul Allah Maha mengampun, tapi kamu tidak ada usaha untuk meminta ampun. Disuruh taubat tak mau. Nah, wallahu bermula Allah Ta'ala yaqulu itu berfirman siapa Allah Ta'ala. Wa'an ini namanya an takhfif. Am takhfif itu inna atau anna kemudian dia tidak ditasdid tapi disukun an in itu dia bisa beramal tetap butuh isim juga butuh khobar dia tetap beramal. Nah ini termasuk an wa an dan sesungguhnya kelakuan laisa itu tidak ada lil insani itu bagi manusia illa ma kecuali apa perkara sa'a yang melakukan atau beramal siapa insan pada ma. Maksudnya apa? Allah telah mengatakan sesungguhnya manusia itu dapat sesuatu sesuai dengan usaha atau al ajru biqadrit ta'ab pahala sesuai dengan jerih payahnya. Makanya semakin jerih payahnya kuat, contohnya yang sudah hatam hafalannya itu berarti menunjukkan bahwa jerih payahnya lebih daripada yang lain. Yang lain ini kurang lebih, makanya dia tidak sampai selesai. Sudah siap nanti malam? Sudah? Ya belum? Lupa kan? Wa yaqulu dan berfirman siapa Allah innama tujzauna sesungguhnya dibalas siapa kalian
dibalas siapa kalian ma pada sesuatu kuntum yang ada siapa kalian tak maluna itu melakukan siapa kalian, sesungguhnya kalian itu akan dibalas hanya sesuatu yang kalian lakukan. Allah tidak akan membalas sesuatu kecuali apa yang kamu lakukan. Makanya ada ayat famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin, sekecil apapun kebaikan yang dibuat oleh Winda Lestari itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keburukan sekecil apapun yang dilakukan oleh Imanul Hakim ini juga akan tetap dibalas walaupun kecil. Makanya Allah tuh akan memberikan pahalanya sesuai apa yang dilakukannya. Wa yaqulu, dan berfirman siapa Allah, innal abrara, sesungguhnya orang yang bagus, orang yang baik, orang yang benar, lafi naimin itu pasti di dalam surga naim, surga yang penuh kenikmatan. Orang-orang yang di dunianya kok kelakuannya betul, tidak menyimpang, maka tempatnya yang cocok ya hanya an-naim, yaitu surga yang penuh kenikmatan. Kenikmatan di surga itu luar biasa. Contoh paling kecil di dunia kita kok, kalau pingin apa bae langsung ting ting ting. Andaikan di surga itu kan ada pepohonan juga. Nah, pepohonan buah-buahannya tuh andaikan kita pingin buahnya dewek yang langsung datang. Kalau kita kan, kalau iman kan kalau pingin sesuatu kan itu dulu, nyari batu dulu, besok udah lempar, baru jatuh kan. Nah, besok tuh man di akhirat tak payah gitu. Di hati itu baru ngomong awak anak itu tuh yang itu. Dia langsung nganeng tuh, langsung turun dewek. Nah, ambil lah. Itu baru contoh kecil, belum yang lain. Yang lain kalau Winda kan sekarang dia pinginnya perhiasan dan sebagainya. Besok di akhirat juga gitu. Perhiasan semua. Bahkan kamarnya Winda besok di surga An-Naim itu, wah, terbuatnya dari emas-emas. AC-nya pun dari permata. Giginya Winda di sini rubah semua tuh besok. Dari emas semuanya. Nah, bisa request besok itu. Lah sebaliknya wa innal fujjara, dan sesungguhnya beberapa orang yang buruk, orang yang menyimpang, orang yang tidak betul, lafi jahimin itu pasti di dalam neraka jahim, neraka yang sangat bergejolak. Kemarin kamu ini pasti kamu tuh langaneng ini ceritain ini. Tuh heran juga tuh kamu tuh. Apa? Kan ada berita kan? Apa coba? Apa? Bukan. Kebakarnya betul. Nah, Amerikanya udah kemarin lah basi. Yang baru. Itu loh yang Glodok. Apa? Glodok Plaza. Apa itu? Kebakar. Di Jakarta ada tempat gedung tinggi gedung plaza yang di atasnya itu lantai yang ke-8 atau yang ke-7 itu tempat diskotik. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu ngasih sesuatu di situ. Kebakar dari lantai yang bawah bakar. Jadi waktu tim itu nyari di situ orang sudah berupa abu semuanya. Termasuk salah satunya yang meninggal adalah seorang suami yang pamit sama istrinya, "Dek, abang izin nak pergi ada rapat di luar kota." Tapi nyatanya suaminya malah mati di diskotik itu. Akhirnya kata orang-orang, doanya istri mana yang sampai menembus langit, sampai gedung yang segede itu yang banyak beton-betonnya bisa terbakar. Akhirnya dibakar sama Allah Subhanahu wa taala betulan. Dah kejebak di situ. Banyak yang mati di situ.
Dan termasuk yang banyak mati di situ itu pramugari. Pramugari. Nah, makanya itu tadi ya, jangan kita menyimpang, hindari perbuatan maksiat. Khususnya ini maksiat kaki. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.